Di malam tanggal 6 Juni, aku duduk di samping Handi. Aku melihat langsung dia menabrak orang sampai mati. Anggi, Anggi, bukan begini Anggi. Cepat jelaskan, jelaskan. Tersangka Handi, sekarang apa yang mau kamu katakan? Gak ada lagi. Tersangka Handi, karena melanggar aturan pasal 133, membuat saudari Melisa mati, sekarang pengadilan memutuskan tersangka Handi dipenjara selama 3 tahun dan denda 100 juta. Bubar. Handi, maafkan aku. Aku memikirkan banyak kemungkinan, tapi aku gak menduganya. Yang mengkhianatiku adalah kamu. Handi, aku tahu apapun yang kukatakan gak berguna. Kamu tenang, aku akan segera mencari orang untuk mengeluarkanmu. Kamu gak perlu pura-pura. Mulai sekarang, kamu jadi nona besar keluarga Santos. Aku menjadi tahanan. Di antara kita, sudah gak mungkin lagi. Anggi, aku membencimu. Handi, Handi. Handi, aku sudah hamil. Kita sudah punya anak. Handi. Ternyata kata selamanya yang dikatakan. Kalian ada apa? Kamu nggak tahu, ada orang besar pulang dari luar negeri. Katanya media sudah sibuk karena dia. Orang besar? Iya, katanya CEO Grup SY. Grup SY yang paling kuat di kota Daily. Itu adalah legenda di dalam bisnis. Kalau aku bisa bertemu Pak Handi, aku mati pun tenang. Pak Handi? Halo, Pak Handi. Pak Handi, sebagai pengendali saham SY dan Handi. CEO pelaksana, bagaimana Anda melakukannya dalam 3 tahun sehingga posisi Grup SY menjadi kerajaan bisnis? Anggi, lihat itu Pak Handi, Pak Handi. Dengan kebencian. Rumornya, Pak Handi di 6 tahun lalu pernah dipenjara. Itu karena jebakan mantan pacar. Aku agak penasaran apakah rumor itu benar. Kadang penasaran terlalu besar. Itu bukanlah hal yang baik. Orangnya sudah pergi, kamu masih lihat. Benar juga, Pak Handi muda, tampan, dan kaya. Banyak gadis di kota Daily ingin menikah dengannya. Mantan pacar Pak Handi, kalau tahu dia begitu hebat, pasti menyesal. Benar. Menyesal. Sangat menyesal. Bukankah kamu bilang ketua mau rapat? Ayo jalan, nanti kamu telat pulang menjaga anak. Handi, sekarang kita sudah berbeda. Semoga kamu lupakan masa lalu, mulai dari awal. Anggi, kamu sudah dipecat. Bereskan barangmu. Ayo cepat pergi. Ketua, aku bekerja dengan baik, kenapa aku tiba-tiba dipecat? Apa masalahmu, kamu boleh katakan padaku. Aku akan memperbaikinya. Perbaiki apapun gak ada gunanya. Bereskan barangmu. Ayo cepat pergi. Enggak, Ketua nggak bisa. Anakku masih menunggu uang untuk pengobatan. Aku nggak bisa nggak bekerja. Aku mohon, beri aku kesempatan. Handi, kita bisa selamanya bersama? Iya. Saksi Anggi, di malam tanggal 6 bulan Juni, apakah kamu selalu bersama tersangka Handi? Iya.
Apakah kamu melihatnya langsung? Tersangka mengemudi mobil dengan plat ZA66888 mobil sedan warna hitam dan menabrak mati pelapor Melisa. Anggi, jangan takut. Katakan saja dengan jujur. Kemarin, aku dan Handi sudah punya anak. Anggi, bersama denganku, kamu nggak menyesal kan? Aku sudah pakai cincinmu. Apakah kamu nggak mau bertanggung jawab? Anggi, kamu juga tahu, aku nggak bisa tanpamu. Ayahmu selalu mempermasalahkan latar belakangku dan menolak kita bersama. Tapi kamu tenang, aku pasti akan berusaha menjadi pantas untukmu. Handi, manusia meski nggak bisa memutuskan latar belakang sendiri, tapi kita bisa memutuskan kita mau menjadi seperti apa. Aku yakin dengan bakatmu, keadaan sekarang hanya sementara. Lagi pula, aku sudah hamil. Ayah, Anggi, sekarang apakah kamu bersama bocah keluarga supir itu? ayah, kami memang bersama. Jangan marah dulu. Beri Handi kesempatan lagi. Sebenarnya dia sungguh... Bagus, sangat bagus. Ayah, maksudnya... Ayah setuju kami bersama. Kita bahas ini nanti. Sekarang kamu cepat pulang. Anggi, apakah sesuatu terjadi? Handi, sepertinya ayahku setuju kita bersama. Benarkah? Bagus sekali. Tunggu aku kembali. Aku beri kamu kejutan. Aku tunggu kamu kembali. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ayah, tadi yang ayah bilang di telepon apa benar? Ayah sungguh setuju aku dan Handi bersama? Tentu boleh. Ayah, akhirnya ayah mengerti. Aku beritahu, kinerja Handi sangat bagus. Dia juga berbakat. Kelak dia pasti nggak akan mengecewakanmu. Baik. Ayah sudah tahu. Besok, kamu sebagai pacarnya Handi di pengadilan menjadi saksi, membuktikan Handi sudah menabrak mati orang. Ayah bilang apa? Anggi, adikmu gak sengaja menabrak mati orang. Kita adalah keluarga Andi. Gak bisa diam saja melihat dia di penjara. Jadi kalian ingin Handi menanggung kesalahan Andi? Handi adalah anak dari keluarga supir. Posisinya rendah. Apa salahnya dia yang tanggung? Anggi, kamu tenang saja. Ayah sudah mengatur segalanya. Asal kamu menjadi saksi. Katakan Handi yang menabrak orang. Bukankah adikmu sudah tertolong? Benar. Kamu sebagai kakak menyayangi adik sendiri. Itu adalah kewajibanmu. Dia bukan adikku. Aku nggak ada kewajiban apa-apa. Ayah, dulu saat ibuku dalam masalah, kamu membawa Meli pulang. Sekarang demi putranya, meminta kekasihku menanggungnya. Ayah, sekarang ibuku masih berbaring di sini. Ayah malah melakukan ini. Apakah baik pada ibu? Kejahatan yang Andi lakukan, biarkan dia tanggung sendiri. Aku nggak akan biarkan Handi yang menanggung. Hei, berhenti! Meli, apa yang kamu lakukan? Kamu yang memaksaku. Aku beritahu, jika Andi dalam masalah, aku akan membuat ibumu mati dengan... Kamu berani? Kamu lihat saja. Ayah, dulu ibuku juga adalah istrimu. Apakah kamu diam saja melihat kalau dia melukai ibuku? Ayah. Anggi, ayah beritahu, ibumu atau Handi, kamu hanya bisa pilih satu. Satu! Saksi Anggi, silakan menjawab. Apakah kamu melihat langsung tersangka Handi menabrak pelapor Melisa? Iya, Walaupun anakmu sudah mati, itu bukan masalahku. Kamu membuat marah Pahan. Kamu membuat marah orang yang gak pantas. Seharusnya kamu tahu akan begini. Jangankan stasiun TV kami, perusahaan lain di luar sana pun juga gak akan menerima kamu. Han? Ternyata karena Handi. Ketua, mohon kamu lihat kinerjaku yang bagus. Cukup! Buat apa kerjanya bagus jika kamu ribut terus? Aku gak segan lagi. Satpam, bawa dia keluar. Ketua, aku mohon. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ayo, Ketua! cepat keluar. Pak Handi, saya sudah lakukan permintaan untuk mengusirnya. Jika tahu dari awal dia kurang ajar, berani membuatmu marah, kami nggak akan memakai dia. Aku minta kamu keluarkan dia. Apa aku pernah bilang harus pakai cara kekerasan seperti ini? Pak Handi, bukankah kamu bilang pakai segala cara agar dia pergi? Sudahlah. Ini adalah balasannya. Anggi,
Ini hanya permulaan. Pengkhianatan 6 tahun lalu. Aku akan memintamu membayar semuanya. Handi, ini adalah caramu balas dendam padaku. Mungkin ini adalah hasil karmaku. Di sini nggak perlu kamu. Keluar. Ayo jalan. Dokter Sam, Anggi, sore hari Molly wajahnya membiru, susah bernafas. Baru dari UGD, operasi pada Molly gak bisa ditunda lagi. Kamu sudah siapkan uang? Molly adalah nyawaku. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkan uangnya. Masih kurang 10 juta. Apapun akan aku lakukan. Jangan sampai Molly ikut menderita denganku. Tampilanmu masih bagus. Gak heran baru datang sudah ada yang memesanmu. Tapi, jika kamu mau bekerja di sini, maka kamu harus tunjukkan gaya sok tahu kamu. Melayani pelanggan, membuat pelanggan senang baru hebat. Tenang saja. Penyakit anakku masih menunggu uangku. Aku akan bekerja dengan baik. Kamu punya anak masih melakukan ini? Di mana ayahnya? Jangan merasa suami sudah mati, anak sakit dan merasa kasihan. Di dunia ini masih banyak yang lebih kasihan dari kamu. Nanti, jika kerjaanmu buruk, aku tetap memecatmu. Jangan banyak minum. Tetap jaga kesadaran. Jika ada masalah, panggil aku. Jangan mati di sini. Membuat siap. Aku paham. Terima kasih, Pak Lukas. Lagi-lagi. Orang yang kasihan. Hari ini wartawan yang gak tahu diri itu sungguh sial. Bersikeras membahas mantan pacar. Handi sialan. Felix, kamu harus hukum dia. Sudah hubungi orang yang memecatnya. Hari ini ulang tahun Handi, nanti jangan bahas ini lagi. Aku gak berani di depan Handi membahas Anggi. Itu namanya cari mati. Anggi, Handi, siapa yang kalian bilang? Aduh, enggak bilang siapa-siapa. Kamu salah dengar. Handi, hari ini adalah ulang tahunmu. Bersenang-senanglah. Hanya ulang tahun, gak ada yang menyenangkan. Coba lihat dirimu. Kamu itu masih muda. Kenapa seperti orang tua? Hari ini, aku pesan wanita cantik untukmu, biar kamu santai. Kamu kira Handi sama sepertimu? Di otakmu, isinya hanya wanita. Handi, hari ini aku bahkan siapkan kejutan untukmu. Halo, aku adalah penyanyi pilihan Pak Felix. Wah, ternyata sudah datang. Kejutannya sudah datang. Masuklah. Wah, bukankah ini nona besar keluarga Santos Anggi? Gak bekerja di stasiun TV sebagai pembawa acara? Kenapa datang kemari di tempat kotor begini? Pak Willy, jangan konyol. Pak Willy datang menghabiskan uang. Aku datang untuk mencari uang. Tentu saja, jika pelanggan gak mau melihatku, aku akan langsung pergi. Berhenti! Apa perintah Pak Handi? Karena datang mencari uang. Kenapa pergi dengan tangan kosong? Minum bir ini. Uangnya kamu ambil. Maaf Pak Handi. Aku gak bisa minum alkohol. Benarkah? Aku sudah lupa. Nona Anggi nggak bisa minum alkohol. Mungkin bisa membahayakan nyawanya. Untung kali ini tepat waktu ditolong. Kalau enggak... Anggi, maaf, aku nggak tahu kamu nggak bisa minum alkohol. Tapi aku janji, kelak nggak akan minta kamu minum alkohol lagi. Kenapa? Kamu nggak mau? Molly masih menungguku, walaupun nyawaku kuserahkan. Aku juga harus menolongnya. Satu tumpukan ini, ada 30 juta kan? 35 juta, satu botol bir. Kamu dapat banyak uang. Benar. Sangat menguntungkan. Biaya pengobatan Molly sudah ada. Pak Handi, jangan ingkar janji. Handi, ini bisa membunuhnya. Felix, masalah Handi dan Anggi, gak ada hakmu untuk ikut campur. Anggi bilang bisa minum, berarti bisa. Tapi... Gak masalah, aku minum. Hari ini adalah ulang tahun Pak Handi. Jangan membuat Pak Handi marah.
Pak Handi. Selamat ulang tahun. Dulu kamu demi uang, kamu membuat Handi masuk penjara. Sekarang kamu pura-pura apa, Anggi? Bukankah kamu suka uang? Ini, untukmu. Ambil uangnya, cepat pergi. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Felix. Pak Handi, mohon angkat kakinya. Nona Besar Anggi, kamu merasa sangat tersiksa? Nona Besar Anggi, kamu merasa sangat tersiksa? Enggak. Aku di dalam 3 tahun, selama 1095 hari, setiap hari aku sepertimu sekarang. Begitu tersiksa, Anggi. Kamu nggak berhak merasa tersiksa. Masalah hari ini, anggap saja ini bunga dari penderitaanku selama 3 tahun. Masih banyak waktu agar kamu membayarnya. Selain itu, cincin di leher Nona Anggi sangat mengganggu. Ini sudah nggak diinginkan Pak Handi. Aku memakainya atau enggak? Apakah ada kaitan dengan Pak Handi? Enyahlah! Felix. Apakah ini hadiah darimu? Maaf Handi, hari ini aku sangat ceroboh. Kelak jangan sembarangan lagi, terutama masalah Anggi. Kalau enggak, aku nggak akan anggap kamu teman lagi. Felix, biasanya kamu sangat cerdas. Kenapa hari ini ceroboh? Aku kira sudah 6 tahun, Handi sudah melupakannya. Aku nggak mau melihatnya terus hidup dalam kebencian. Jadi, aku pikir memanggil Anggi kemari untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi siapa tahu. Aduh. Kamu jangan lupa, dulu Handi difitnah masuk penjara dan bahkan ditikam orang. Lalu tusukannya hampir mengenai jantungnya. Selama 3 tahun di penjara dan juga ditambah kebencian. Siapa yang bisa melepaskannya? Aduh. Segera, asalkan uangku cukup, segera dilakukan. Anggi, jika Handi tahu keberadaan Molly, dia nggak mungkin mengabaikannya. Apakah masalah Molly kamu berencana terus menutupi dari Handi? Nggak ditutupi. Kalau aku membawa Molly padanya, mungkin dia hanya merasa aku memaksanya memaafkanku. Apakah dia sungguh nggak akan memaafkanmu lagi? Tapi sebelumnya kalian sungguh sangat dekat. Itu nggak mungkin. Aku paling tahu sifat Handi. Siapa saja bisa mengkhianatinya. Hanya aku yang nggak boleh. 6 tahun lalu aku menjebaknya masuk penjara. Dia nggak membunuhku. Sudah sangat baik padaku. Apakah pria ini sungguh begitu menakutkan? Dia sangat keras kepala. Dia mencintai seseorang. Dia akan mencintainya sampai dalam. Membenci seseorang. Juga akan membencinya sampai habis. Dokter Sam, aku takut. Aku takut dia akan membawa Molly pergi dariku. Bahkan memakai Molly untuk balas dendam. Tapi dia adalah ayah dari Molly. Ibu. Aku ada operasi. Aku nggak mengganggu kalian dulu. Sampai jumpa, Molly. Sampai jumpa. Ibu, Paman Sam begitu baik pada ibu. Apa dia suka ibu? Dasar anak kecil. Jangan sembarangan. Memang begitu kenyataannya. Ibu, ayah sudah pergi begitu lama. Ibu pasti kesepian. Kalau berpacaran dengan pria tampan, ibu baru bisa senang. Kamu nggak takut ibu dapat ayah tiri untukmu dan mengabaikanmu? Aku nggak takut kalau ayah tiri bisa membuat ibu senang, meski jahat juga nggak masalah. Aku lebih berharap ibu bisa senang. Ibu punya Molly, sudah sangat senang. Ibu, apa ayah sangat baik pada ibu dan mencintai ibu? Apa ayah menyukaiku? Iya, dia sangat menyukai Molly. Ayah dan ibu juga saling mencintai dan sangat menyukai Molly. Sudahlah, ayo kita nonton kartun. Ayo.
Kemarin CEO Grup SY Handi Briar dan gadis Grup Yolan, Sonia Yolan bertunangan. Ibu, ada apa? Kenapa mata ibu merah? Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Molly istirahat ya. Ibu keluar sebentar. Ibu pasti terlalu kesepian, makanya sedih. Paman ini sangat tampan, sangat cocok dengan ibu. Kemarin CEO Grup SY Handi Briar dan gadis Grup Yolan, Sonia Yolan bertunangan. Handi dan Nona Sonia sungguh cocok. Begini juga bagus. Mungkin setelah dia punya calon istri, maka bisa memulai hidup baru. Baik, segera cari seorang ahli bedah yang berwenang untuk melakukan operasi jantung ayahku. Handi, jika bukan aku, mungkin kamu dari awal sudah punya kehidupan yang bahagia. Anggi, Maaf. Maaf, bukankah ini pria tampan yang di TV tadi? Aduh, anak kecil ini kenapa harus bertabrakan dengan Pak Handi? Paman, aku nggak jahat, jangan menangkapku. Habislah. Pak Handi, aku akan bawa pergi. nggak perlu. Ada apa gadis kecil? Paman, tampan sekali. Paman kesini karena sakit. Bukan aku yang sakit. Ayahku yang sedang sakit. Aku juga sakit. Paman jangan khawatir. Penyakit ayah paman akan sembuh. Kenapa anak ini rasanya sangat dekat ya? Sepertinya aku pernah bertemu. Kenapa kamu keluar sendiri? Di mana orang tuamu? Ibuku sudah pergi bekerja. Dia mencari uang untuk mengobati Molly. Aku nggak pernah bertemu ayah. Ibu bilang ayahku sakit dan meninggal. Namamu Molly. Benar, bagus kan? Ibu bilang dia sangat merindukan ayah, jadi memberiku nama ini. Ibumu sangat polos sekali. Benar, ibuku benar-benar cantik. Seorang paman menyukai ibuku, tapi ibuku hanya menyukai ayahku. Gak mengkhianati perasaan. Sungguh langka. Ayah dan ibumu sangat saling mencintai. Paman begitu tampan, pasti bertemu orang yang mencintai paman. Aku juga pernah mengira akan ada, tapi aku gak seberuntung ayahmu. Kalau begitu, berikan nomor paman padaku. Melihat paman sendirian begitu kasihan. Nanti aku kenalkan seorang wanita. Kamu gak punya kertas dan pulpen, meski sudah kubilang, kamu gak akan ingat. Ibu sudah bilang, aku dan ayah sama-sama berbakat. Asal paman bilang sekali, aku akan ingat. Apa kamu ingat? Ingat, Pak Handi, pertemuan kita di Hotel Brandy akan segera dimulai. paman, bekerjalah. Nanti ku kenalkan wanita cantik. Sampai jumpa. Kalau Anggi gak mengkhianatiku, mungkin anak kami juga sebesar ini. Sayangnya, gak ada kata jika. Molly? Apa itu suara Anggi? Pak Handi, kamu salah dengar. Aku nggak dengar apapun. Benar juga. Dia gak mungkin ada di sini. Mungkin tadi Tuhan menyadarkanku untuk jangan memaafkannya. Molly! Molly! Ibu. Molly, kesini. Molly, kamu kemana saja? Kamu buat ibu panik. Ibu, tadi aku bertemu paman yang sangat tampan. Dia baru saja pergi. Kalau ibu datang lebih awal, maka bisa bertemu. Paman tampan? Molly, kelak jangan bicara dengan orang asing. Bagaimana jika dia orang jahat? Aku sudah tahu. Anggi, malam ini di Hotel Brandy ada pesanan. Kamu pergi saja ambil, kerjakan dengan baik. Kalau orang di klub malam gak mau terima, hal baik ini gak mungkin kamu dapat. Nggak mau terima. Pak Lukas, pesanan Hotel Brandy tipnya saja 70 juta. Kenapa nggak ada yang mau terima? Jangan omong kosong, jangan pedulikan kenapa gak ada yang terima. Pokoknya sudah kukabari, terserah kamu. Aku pergi. Terima kasih, Pak. Dengan uang ini, aku bisa lebih cepat melakukan operasi Molly. Molly, ayo kembali. Molly, sekarang ibu mau bekerja dulu. Kamu beristirahat dengan baik. Kali ini jangan lari kemana-mana. Kamu paham? Iya, Ibu. Siapa bilang aku nggak ingat nomornya? Aku harus mengenalkan paman tampan kepada Ibu.
Pak Handi bersedia bekerja sama dengan Grup Halim. Sungguh beruntung sekali. Ini kontrak kami, silakan dibaca. Pak Jack, ingin bekerja sama dengan grup SY, nggak bisa, hanya bicara saja. Pak Handi, sepertinya kita ini sungguh berjodoh. Anggi itu, kamu kenal kan? Kamu kenal dia? Iya, tentu saja. Dulu itu dia memfitnahmu, dan setelah memasukkanmu ke penjara, keluarga Santos mengenalkannya padaku dan mau menikahkannya dengan keluarga Halim. Tapi wanita yang kotor begini, di belakangnya nggak tahu sudah dimanfaatkan berapa banyak pria. Siapa yang mau? Setelah ditolak aku, keluarga Santos merasa dia nggak bernilai dan mengeluarkannya dari keluarga. Dan sekarang dia hidup sangat mengenaskan. Anggap bantu Pak Handi melampiaskan emosi. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Aduh Pak Handi, jangan sungkan. Wanita sialan itu bernasib seperti ini itu karena dia pantas mendapatkannya. Tapi aku dengar saat dia dikeluarkan dari keluarga, dia sedang mengandung anak. Halo Pak Jack, hari ini aku adalah... Pak Handi, ini adalah hadiah yang khusus kuberikan untukmu. Nona besar keluarga Santos dulu, sekarang bernasib seperti ini. Ini sungguh menyenangkan. Mungkin Tuhan sedang menghukumku. Menghukumku dulu menolak lamaran Pak Jack. Kamu jangan sembarangan ya. Jake melamarmu? Kenapa nggak seperti versi yang kudengar? Pak Handi, jangan dengarkan omongannya. Anggi, kamu dulu nggak tahu diri dan membuat Pak Handi marah. Dia itu orang besar. Hari ini kamu masih berani di sini. Kamu itu sungguh lupa diri. Tahu? Benar. Salahku. Maaf. Sudahlah, jangan bahas yang nggak menyenangkan, karena begitu kebetulan. Anggi, kamu nyanyi saja. Benar. Dulu Anggi itu adalah murid terbaik sekolah nyanyi di kota Daily. Cantik dan suaranya merdu. Dia pasti bisa menyanyikan sampai kita semuanya senang. Anggi, asalkan hari ini kamu buat Pak Handi senang, biarkan dia tanda tangan kontrak denganku. Soal masa lalu, aku nggak akan perhitungan denganmu. Pak Handi, kamu pilih duluan. Terserah kamu saja. Aku ingat, Anggi di ulang tahun sekolah pernah menyanyikan lagu Takdir. Lebih baik nyanyi lagu ini saja. Anggi, ayo nyanyi. Anggi. Aku membencimu. Aku masih punya urusan, pergi dulu. Pak Handi, Anggi ini adalah hadiah khusus dariku untukmu. Kamu nggak mau bawa dia? Bernostalgia? Aku dan dia nggak ada apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, Anggi itu adalah calon istriku. Dan aku ingin bernostalgia dengannya. Pak Handi, kamu nggak keberatan kan? Handi, Silakan. Anggi, aku sungguh menilai terlalu tinggi posisimu di hatinya. Pak Jack, aku pergi dulu. Tunggu, apa kamu nggak mendengarkan aku? Handi itu sudah memberikanmu padaku. Di malam tanggal 6 Juni, aku duduk di samping Handi. Aku melihat langsung dia menabrak orang sampai mati. Anggi, Anggi. Bukan begini, Anggi. Cepat jelaskan, jelaskan. Tersangka Handi, sekarang apa yang mau kamu katakan? Gak ada lagi. Tersangka Handi, karena melanggar aturan pasal 133, membuat saudari Melisa mati, sekarang pengadilan memutuskan tersangka Handi dipenjara selama 3 tahun dan denda 100 juta. Bubar. Handi, maafkan aku.
Aku memikirkan banyak kemungkinan, tapi aku nggak menduganya. Yang mengkhianatiku adalah kamu. Handi, aku tahu apapun yang kukatakan gak berguna. Kamu tenang, aku akan segera mencari orang untuk mengeluarkanmu. Kamu nggak perlu pura-pura. Mulai sekarang, kamu jadi nona besar keluarga Santos. Aku menjadi tahanan. Di antara kita, sudah gak mungkin lagi. Anggi. Aku membencimu. Handi, Handi. Handi, aku sudah hamil. Kita sudah punya anak. Handi. Ternyata kata selamanya yang dikatakan. Kalian ada apa? Kamu nggak tahu, ada orang besar pulang dari luar negeri. Katanya media sudah sibuk karena dia. Orang besar? Iya, katanya CEO Grup SY. Grup SY yang paling kuat di kota Daily. Itu adalah legenda di dalam bisnis. Kalau aku bisa bertemu Pak Handi, aku mati pun tenang. Pak Handi? Halo, Pak Handi. Pak Handi, sebagai pengendali saham SY dan Handi. CEO pelaksana, bagaimana Anda melakukannya dalam 3 tahun sehingga posisi grup SY menjadi kerajaan bisnis? Anggi, lihat itu Pak Handi, Pak Handi. Dengan kebencian. Rumornya, Pak Handi di 6 tahun lalu pernah dipenjara. Itu karena jebakan mantan pacar. Aku agak penasaran apakah rumor itu benar. Kadang penasaran terlalu besar. Itu bukanlah hal yang baik. Orangnya sudah pergi, kamu masih lihat. Benar juga, Pak Handi muda, tampan, dan kaya. Banyak gadis di kota Daily ingin menikah dengannya. Mantan pacar Pak Handi, kalau tahu dia begitu hebat, pasti menyesal. Benar. Menyesal. Sangat menyesal. Bukankah kamu bilang ketua mau rapat? Ayo jalan, nanti kamu telat pulang menjaga anak. Handi, sekarang kita sudah berbeda. Semoga kamu lupakan masa lalu, mulai dari awal. Anggi, kamu sudah dipecat. Bereskan barangmu. Ayo cepat pergi. Ketua, aku bekerja dengan baik. Kenapa aku tiba-tiba dipecat? Apa masalahmu? Kamu boleh katakan padaku. Aku akan memperbaikinya. Perbaiki apapun gak ada gunanya. Bereskan barangmu. Ayo cepat pergi. Enggak, Ketua nggak bisa. Anakku masih menunggu uang untuk pengobatan. Aku nggak bisa nggak bekerja. Aku mohon, beri aku kesempatan. Handi, kita bisa selamanya bersama? Iya. Saksi Anggi, di malam tanggal 6 bulan Juni, apakah kamu selalu bersama tersangka Handi? Iya. Apakah kamu melihatnya langsung? Tersangka mengemudi mobil dengan plat ZA66888, mobil sedan warna hitam, dan menabrak mati pelapor Melisa. Anggi, jangan takut. Katakan saja dengan jujur. Kemarin, aku dan Handi sudah punya anak. Anggi, bersama denganku, kamu nggak menyesal kan? Aku sudah pakai cincinmu. Apakah kamu nggak mau bertanggung jawab? Anggi, kamu juga tahu, aku nggak bisa tanpamu. Ayahmu selalu mempermasalahkan latar belakangku dan menolak kita bersama. Tapi kamu tenang, aku pasti akan berusaha menjadi pantas untukmu. Handi, manusia meski nggak bisa memutuskan latar belakang sendiri, tapi kita bisa memutuskan kita mau menjadi seperti apa. Aku yakin dengan bakatmu, keadaan sekarang hanya sementara. Lagi pula, aku sudah hamil.
Ayah, Anggi, sekarang apakah kamu bersama bocah keluarga sopir itu? ayah, kami memang bersama. Jangan marah dulu. Beri Handi kesempatan lagi. Sebenarnya dia sungguh... Bagus, sangat bagus. Ayah, maksudnya... Ayah setuju kami bersama. Kita bahas ini nanti. Sekarang kamu cepat pulang. Anggi, apakah sesuatu terjadi? Handi, sepertinya ayahku setuju kita bersama. Benarkah? Bagus sekali. Tunggu aku kembali. Aku beri kamu kejutan. Aku tunggu kamu kembali. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ayah, tadi yang ayah bilang di telepon apa benar? Ayah sungguh setuju aku dan Handi bersama? Tentu boleh. Ayah, akhirnya ayah mengerti. Aku beritahu, kinerja Handi sangat bagus. Dia juga berbakat. Kelak dia pasti nggak akan mengecewakanmu. Baik. Ayah sudah tahu. Besok, kamu sebagai pacarnya Handi di pengadilan menjadi saksi, membuktikan Handi sudah menabrak mati orang. Ayah bilang apa? Anggi, adikmu gak sengaja menabrak mati orang. Kita adalah keluarga Andi. Gak bisa diam saja melihat dia di penjara. Jadi kalian ingin Handi menanggung kesalahan Andi? Handi adalah anak dari keluarga supir. Posisinya rendah. Apa salahnya dia yang tanggung? Anggi, kamu tenang saja. Ayah sudah mengatur segalanya. Asal kamu menjadi saksi, katakan Handi yang menabrak orang. Bukankah adikmu sudah tertolong? Benar. Kamu sebagai kakak menyayangi adik sendiri. Itu adalah kewajibanmu. Dia bukan adikku. Aku nggak ada kewajiban apa-apa. Ayah, dulu saat ibuku dalam masalah, kamu membawa Meli pulang. Sekarang demi putranya, meminta kekasihku menanggungnya. Ayah, sekarang ibuku masih berbaring di sini. Ayah malah melakukan ini. Apakah baik pada ibu? Kejahatan yang Andi lakukan, biarkan dia tanggung sendiri. Aku nggak akan biarkan Handi yang menanggung. Hei, berhenti! Meli, apa yang kamu lakukan? Kamu yang memaksaku. Aku beritahu, jika Andi dalam masalah, aku akan membuat ibumu mati dengan... Kamu berani? Kamu lihat saja. Ayah, dulu ibuku juga adalah istrimu. Apakah kamu diam saja melihat kalau dia melukai ibuku? Ayah. Anggi, ayah beritahu, ibumu atau Handi, kamu hanya bisa pilih satu. Satu! Saksi Anggi, silakan menjawab. Apakah kamu melihat langsung tersangka Handi menabrak pelapor Melisa? Iya. Walaupun anakmu sudah mati, itu bukan masalahku. Kamu membuat marah Pahan. Kamu membuat marah orang yang gak pantas. Seharusnya kamu tahu akan begini. Jangankan stasiun TV kami, perusahaan lain di luar sana pun juga gak akan menerima kamu. Han? Ternyata karena Handi. Ketua, mohon kamu lihat kinerjaku yang bagus. Cukup! Buat apa kerjanya bagus jika kamu ribut terus? Aku gak segan lagi. Satpam, bawa dia keluar. Ketua, aku mohon. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ayo, Ketua! cepat keluar! Pak Handi, saya sudah lakukan permintaan untuk mengusirnya. Jika tahu dari awal dia kurang ajar, berani membuatmu marah, kami nggak akan memakai dia. Aku minta kamu keluarkan dia. Apa aku pernah bilang harus pakai cara kekerasan seperti ini? Pak Handi, bukankah kamu bilang pakai segala cara agar dia pergi? Sudahlah. Ini adalah balasannya. Anggi, ini hanya permulaan. Pengkhianatan 6 tahun lalu. Aku akan memintamu membayar semuanya. Handi, ini adalah caramu balas dendam padaku. Mungkin ini adalah hasil karmaku. Di sini nggak perlu kamu. Keluar! Ayo jalan! Dokter Sam, Anggi, sore hari Molly wajahnya membiru, susah bernafas. Baru dari UGD, operasi pada Molly gak bisa ditunda lagi. Kamu sudah siapkan uang? Molly adalah nyawaku. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkan uangnya. Masih kurang 10 juta. Apapun akan aku lakukan. Jangan sampai Molly ikut menderita denganku. Tampilanmu
Masih bagus. Gak heran baru datang sudah ada yang memesanmu. Tapi, jika kamu mau bekerja di sini, maka kamu harus tunjukkan gaya sok tahu kamu. Melayani pelanggan, membuat pelanggan senang baru hebat. Tenang saja, penyakit anakku masih menunggu uangku. Aku akan bekerja dengan baik. Kamu punya anak masih melakukan ini? Di mana ayahnya? Jangan merasa suami sudah mati, anak sakit dan merasa kasihan. Di dunia ini masih banyak yang lebih kasihan dari kamu. Nanti, jika kerjaanmu buruk, aku tetap memecatmu. Jangan banyak minum. Tetap jaga kesadaran. Jika ada masalah, panggil aku. Jangan mati di sini. Membuat siap. Aku paham. Terima kasih, Pak Lukas. Lagi-lagi. Orang yang kasihan. Hari ini wartawan yang gak tahu diri itu sungguh sial. Bersikeras membahas mantan pacar, Handi sialan. Felix, kamu harus hukum dia. Sudah hubungi orang yang memecatnya. Hari ini ulang tahun Handi, nanti jangan bahas ini lagi. Aku nggak berani di depan Handi membahas Anggi. Itu namanya cari mati. Anggi, Handi, siapa yang kalian bilang? Aduh, enggak bilang siapa-siapa. Kamu salah dengar. Handi, hari ini adalah ulang tahunmu. Bersenang-senanglah. Hanya ulang tahun, gak ada yang menyenangkan. Coba lihat dirimu. Kamu itu masih muda. Kenapa seperti orang tua? Hari ini, aku pesan wanita cantik untukmu, biar kamu santai. kamu kira Handi sama sepertimu? Di otakmu, isinya hanya wanita. Handi, hari ini aku bahkan siapkan kejutan untukmu. Halo, aku adalah penyanyi pilihan Pak Felix. Wah, ternyata sudah datang. Kejutannya sudah datang. Masuklah. Wah, bukankah ini nona besar keluarga Santos Anggi? Gak bekerja di stasiun TV sebagai pembawa acara. Kenapa datang kemari di tempat kotor begini? Pak Willy jangan konyol. Pak Willy datang menghabiskan uang. Aku datang untuk mencari uang. Tentu saja, jika pelanggan gak mau melihatku, aku akan langsung pergi. Berhenti! Apa perintah Pak Handi? Karena datang mencari uang. Kenapa pergi dengan tangan kosong? Minum bir ini. Uangnya kamu ambil. Maaf Pak Handi. Aku gak bisa minum alkohol. Benarkah? Aku sudah lupa. Nona Anggi nggak bisa minum alkohol. Mungkin bisa membahayakan nyawanya. Untung kali ini tepat waktu ditolong. Kalau enggak... Anggi, maaf, aku nggak tahu kamu nggak bisa minum alkohol. Tapi aku janji, kelak nggak akan minta kamu minum alkohol lagi. Kenapa? Kamu nggak mau? Molly masih menungguku, walaupun nyawaku kuserahkan. Aku juga harus menolongnya. Satu tumpukan ini, ada 30 juta kan? 35 juta, satu botol bir. Kamu dapat banyak uang. Benar. Sangat menguntungkan. Biaya pengobatan Molly sudah ada. Pak Handi jangan ingkar janji. Handi, ini bisa membunuhnya. Felix, masalah Handi dan Anggi, gak ada hakmu untuk ikut campur. Anggi bilang bisa minum, berarti bisa. Tapi, Gak masalah, aku minum. Hari ini adalah ulang tahun Pak Handi. Jangan membuat Pak Handi marah. Pak Handi, selamat ulang tahun. Dulu kamu demi uang, kamu membuat Handi masuk penjara. Sekarang kamu pura-pura apa, Anggi? Bukankah kamu suka uang? Ini, untukmu. Ambil uangnya, cepat pergi. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Felix. Pak Handi, mohon angkat kakinya. Nona besar Anggi, kamu merasa sangat tersiksa. Nona besar Anggi, kamu merasa sangat tersiksa. Enggak.
Aku di dalam 3 tahun, selama 1095 hari, setiap hari aku sepertimu sekarang. Begitu tersiksa, Anggi. Kamu gak berhak merasa tersiksa. Masalah hari ini, anggap saja ini bunga dari penderitaanku selama 3 tahun. Masih banyak waktu agar kamu membayarnya. Selain itu, cincin di leher Nona Anggi sangat mengganggu. Ini sudah nggak diinginkan Pak Handi. Aku memakainya atau enggak? Apakah ada kaitan dengan Pak Handi? Enyahlah! Felix, Apakah ini hadiah darimu? Maaf Handi, hari ini aku sangat ceroboh. Kelak jangan sembarangan lagi, terutama masalah Anggi. Kalau enggak, aku nggak akan anggap kamu teman lagi. Felix, biasanya kamu sangat cerdas. Kenapa hari ini ceroboh? Aku kira sudah 6 tahun, Handi sudah melupakannya. Aku nggak mau melihatnya terus hidup dalam kebencian. Jadi, aku pikir memanggil Anggi kemari untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi siapa tahu. Aduh. Kamu jangan lupa, dulu Handi difitnah masuk penjara dan bahkan ditikam orang. Lalu tusukannya hampir mengenai jantungnya. Selama 3 tahun di penjara dan juga ditambah kebencian. Siapa yang bisa melepaskannya? Aduh. Segera, asalkan uangku cukup, segera dilakukan. Anggi, jika Handi tahu keberadaan Molly, dia nggak mungkin mengabaikannya. Apakah masalah Molly kamu berencana terus menutupi dari Handi? Nggak ditutupi. Kalau aku membawa Molly padanya, mungkin dia hanya merasa aku memaksanya memaafkanku. Apakah dia sungguh nggak akan memaafkanmu lagi? Tapi sebelumnya kalian sungguh sangat dekat. Itu nggak mungkin. Aku paling tahu sifat Handi. Siapa saja bisa mengkhianatinya. Hanya aku yang nggak boleh. 6 tahun lalu aku menjebaknya masuk penjara. Dia nggak membunuhku. Sudah sangat baik padaku. Apakah pria ini sungguh begitu menakutkan? Dia sangat keras kepala. Dia mencintai seseorang. Dia akan mencintainya sampai dalam. Membenci seseorang. Juga akan membencinya sampai habis. Dokter Sam, aku takut. Aku takut dia akan membawa Molly pergi dariku. Bahkan memakai Molly untuk balas dendam. Tapi dia adalah ayah dari Molly. Ibu, Aku ada operasi. Aku nggak mengganggu kalian dulu. Sampai jumpa, Molly. sampai jumpa. Ibu, Paman Sam begitu baik pada ibu. Apa dia suka ibu? Dasar anak kecil. Jangan sembarangan. Memang begitu kenyataannya. Ibu, ayah sudah pergi begitu lama. Ibu pasti kesepian. Kalau berpacaran dengan pria tampan, ibu baru bisa senang. Kamu nggak takut ibu dapat ayah tiri untukmu dan mengabaikanmu? Aku nggak takut kalau ayah tiri bisa membuat ibu senang. Meski jahat juga nggak masalah. Aku lebih berharap ibu bisa senang. Ibu punya Molly. Sudah sangat senang. Ibu, apa ayah sangat baik pada ibu dan mencintai ibu? Apa ayah menyukaiku? Iya, dia sangat menyukai Molly. Ayah dan ibu juga saling mencintai dan sangat menyukai Molly. Sudahlah, ayo kita nonton kartun. Ayo. Kemarin CEO Grup SY Handi Briar dan gadis Grup Yolan, Sonia Yolan bertunangan. Ibu, ada apa? Kenapa mata ibu merah? Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Molly istirahat ya. Ibu keluar sebentar. Ibu pasti terlalu kesepian, makanya sedih. Paman ini sangat tampan, sangat cocok dengan ibu. Kemarin CEO Grup SY Handi Briar dan gadis Grup Yolan, Sonia Yolan bertunangan. Handi dan Nona Sonia sungguh cocok. Begini juga bagus. Mungkin setelah dia punya calon istri, maka bisa memulai hidup baru. Baik, segera cari seorang ahli bedah yang berwenang untuk melakukan operasi jantung ayahku. Handi, jika bukan aku, mungkin kamu dari awal sudah punya kehidupan yang bahagia. Anggi, Maaf,
Maaf, bukankah ini pria tampan yang di TV tadi? Aduh, anak kecil ini kenapa harus bertabrakan dengan Pak Handi? Paman, aku nggak jahat, jangan menangkapku. Habislah. Pak Handi, aku akan bawa pergi. Nggak perlu. Ada apa gadis kecil? Paman, tampan sekali. Paman kesini karena sakit. Bukan aku yang sakit. Ayahku yang sedang sakit. Aku juga sakit. Paman jangan khawatir, penyakit ayah paman akan sembuh. Kenapa anak ini rasanya sangat dekat ya? Sepertinya aku pernah bertemu. Kenapa kamu keluar sendiri? Di mana orang tuamu? Ibuku sudah pergi bekerja. Dia mencari uang untuk mengobati Molly. Aku nggak pernah bertemu ayah. Ibu bilang ayahku sakit dan meninggal. Namamu Molly. Benar, bagus kan? Ibu bilang dia sangat merindukan ayah, jadi memberiku nama ini. Ibumu sangat polos sekali. Benar, ibuku benar-benar cantik. Seorang paman menyukai ibuku, tapi ibuku hanya menyukai ayahku. Gak mengkhianati perasaan. Sungguh langka. Ayah dan ibumu sangat saling mencintai. Paman begitu tampan, pasti bertemu orang yang mencintai paman. Aku juga pernah mengira akan ada, tapi aku gak seberuntung ayahmu. Kalau begitu, berikan nomor paman padaku. Melihat paman sendirian begitu kasihan. Nanti aku kenalkan seorang wanita. Kamu gak punya kertas dan pulpen, meski sudah kubilang, kamu gak akan ingat. Ibu sudah bilang, aku dan ayah sama-sama berbakat. Asal paman bilang sekali, aku akan ingat. Apa kamu ingat? Ingat, Pak Andi, pertemuan kita di Hotel Brandy akan segera dimulai. paman, bekerjalah. Nanti ku kenalkan wanita cantik. Sampai jumpa. Kalau Anggi gak mengkhianatiku, mungkin anak kami juga sebesar ini. Sayangnya, gak ada kata jika. Molly? Apa itu suara Anggi? Pak Handi, kamu salah dengar. Aku nggak dengar apapun. Benar juga. Dia gak mungkin ada di sini. Mungkin tadi Tuhan menyadarkanku untuk jangan memaafkannya. Molly! Molly! Ibu. Molly, kesini. Molly, kamu kemana saja? Kamu buat ibu panik. Ibu, tadi aku bertemu paman yang sangat tampan. Dia baru saja pergi. Kalau ibu datang lebih awal, maka bisa bertemu. Paman tampan? Molly, kelak jangan bicara dengan orang asing. Bagaimana jika dia orang jahat? Aku sudah tahu. Anggi, malam ini di Hotel Brandy ada pesanan. Kamu pergi saja ambil, kerjakan dengan baik. Kalau orang di klub malam gak mau terima, hal baik ini gak mungkin kamu dapat. Nggak mau terima. Pak Lukas, pesanan Hotel Brandy tipnya saja 70 juta. Kenapa nggak ada yang mau terima? Jangan omong kosong, jangan pedulikan kenapa gak ada yang terima. Pokoknya sudah kukabari, terserah kamu. Aku pergi. Terima kasih, Pak. Dengan uang ini, aku bisa lebih cepat melakukan operasi Molly. Molly, ayo kembali. Molly, sekarang ibu mau bekerja dulu. Kamu beristirahat dengan baik. Kali ini jangan lari kemana-mana. Kamu paham? Iya, Ibu. Siapa bilang aku nggak ingat nomornya? Aku harus mengenalkan paman tampan kepada Ibu. Pak Handi bersedia bekerja sama dengan grup Halim. Sungguh beruntung sekali. Ini kontrak kami, silakan dibaca. Pak Jack, ingin bekerja sama dengan grup SY, nggak bisa, hanya bicara saja. Pak Handi, sepertinya kita ini sungguh berjodoh. Anggi itu, kamu kenal kan? Kamu kenal dia? Iya, tentu saja. Dulu itu dia memfitnahmu, dan setelah memasukkanmu ke penjara, keluarga Santos mengenalkannya padaku dan mau menikahkannya dengan keluarga Halim. Tapi wanita yang kotor begini, di belakangnya nggak tahu sudah dimanfaatkan berapa banyak pria. Siapa yang mau? Setelah ditolak aku, keluarga Santos merasa dia nggak bernilai dan mengeluarkannya dari keluarga. Dan sekarang dia hidup sangat mengenaskan. Anggap bantu Pak Handi melampiaskan emosi. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Aduh Pak Handi, jangan sungkan. Wanita sialan itu bernasib seperti ini itu karena dia pantas mendapatkannya.
Tapi aku dengar saat dia dikeluarkan dari keluarga, dia sedang mengandung anak. Halo Pak Jack, hari ini aku adalah... Pak Handi, ini adalah hadiah yang khusus kuberikan untukmu. Nona besar keluarga Santos dulu, sekarang bernasib seperti ini. Ini sungguh menyenangkan. Mungkin Tuhan sedang menghukumku. Menghukumku dulu menolak lamaran Pak Jake. Kamu jangan sembarangan ya. Jake melamarmu? Kenapa nggak seperti versi yang kudengar? Pak Handi, jangan dengarkan omongannya. Anggi, kamu dulu nggak tahu diri dan membuat Pak Handi marah. Dia itu orang besar. Hari ini kamu masih berani di sini. Kamu itu sungguh lupa diri. Tahu? Benar. Salahku. Maaf. Sudahlah, jangan bahas yang nggak menyenangkan, karena begitu kebetulan. Anggi, kamu nyanyi saja. Benar. Dulu Anggi itu adalah murid terbaik sekolah nyanyi di kota Daily. Cantik dan suaranya merdu. Dia pasti bisa menyanyikan sampai kita semuanya senang. Anggi, asalkan hari ini kamu buat Pak Handi senang, biarkan dia tanda tangan kontrak denganku. Soal masa lalu, aku nggak akan perhitungan denganmu. Pak Handi, kamu pilih duluan. Terserah kamu saja. Aku ingat, Anggi di ulang tahun sekolah pernah menyanyikan lagu takdir. Lebih baik nyanyi lagu ini saja. Anggi, ayo nyanyi. Anggi. Aku membencimu. Aku masih punya urusan, pergi dulu. Pak Handi, Anggi ini adalah hadiah khusus dariku untukmu. Kamu nggak mau bawa dia, bernostalgia? Aku dan dia nggak ada apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, Anggi itu adalah calon istriku, dan aku ingin bernostalgia dengannya. Pak Handi, kamu nggak keberatan kan? Handi, Silakan. Anggi, aku sungguh menilai terlalu tinggi posisimu di hatinya. Pak Jake, aku pergi dulu. Tunggu, apa kamu nggak mendengarkan aku? Handi itu sudah memberikanmu padaku. Di malam tanggal 6 Juni, aku duduk di samping Handi. Aku melihat langsung dia menabrak orang sampai mati. Anggi, Anggi. Bukan begini, Anggi. Cepat jelaskan, jelaskan. Tersangka Handi, sekarang apa yang mau kamu katakan? Gak ada lagi. Tersangka Handi, karena melanggar aturan pasal 133, membuat saudari Melisa mati, sekarang pengadilan memutuskan tersangka Handi dipenjara selama 3 tahun dan denda 100 juta. Bubar. Handi, maafkan aku. Aku memikirkan banyak kemungkinan, tapi aku nggak menduganya. Yang mengkhianatiku adalah kamu. Handi, aku tahu apapun yang kukatakan gak berguna. Kamu tenang, aku akan segera mencari orang untuk mengeluarkanmu. Kamu nggak perlu pura-pura. Mulai sekarang, kamu jadi nona besar keluarga Santos. Aku menjadi tahanan. Di antara kita, sudah gak mungkin lagi. Anggi. Aku membencimu. Handi, Handi. Handi, aku sudah hamil. Kita sudah punya anak. Handi,
Ternyata kata selamanya yang dikatakan. Kalian ada apa? Kamu nggak tahu, ada orang besar pulang dari luar negeri. Katanya media sudah sibuk karena dia. Orang besar? Iya, katanya CEO Grup SY. Grup SY yang paling kuat di kota Daily. Itu adalah legenda di dalam bisnis. Kalau aku bisa bertemu Pak Handi, aku mati pun tenang. Pak Handi? Halo, Pak Handi. Pak Handi, sebagai pengendali saham SY dan Handi. CEO pelaksana, bagaimana Anda melakukannya dalam 3 tahun sehingga posisi Grup SY menjadi kerajaan bisnis? Anggi, lihat itu Pak Handi, Pak Handi. Dengan kebencian. Rumornya, Pak Handi di 6 tahun lalu pernah dipenjara. Itu karena jebakan mantan pacar. Aku agak penasaran apakah rumor itu benar. Kadang penasaran terlalu besar. Itu bukanlah hal yang baik. Orangnya sudah pergi, kamu masih lihat. Benar juga, Pak Handi muda, tampan dan kaya. Banyak gadis di kota Daily ingin menikah dengannya. Mantan pacar Pak Handi, kalau tahu dia begitu hebat, pasti menyesal. Benar. Menyesal. Sangat menyesal. Bukankah kamu bilang ketua mau rapat? Ayo jalan, nanti kamu telat pulang menjaga anak. Handi, sekarang kita sudah berbeda. Semoga kamu lupakan masa lalu, mulai dari awal. Anggi, kamu sudah dipecat. Bereskan barangmu. Ayo cepat pergi. Ketua, aku bekerja dengan baik, kenapa aku tiba-tiba dipecat? Apa masalahmu, kamu boleh katakan padaku. Aku akan memperbaikinya. Perbaiki apapun gak ada gunanya. Bereskan barangmu. Ayo cepat pergi. Enggak, Ketua nggak bisa. Anakku masih menunggu uang untuk pengobatan. Aku nggak bisa nggak bekerja. Aku mohon, beri aku kesempatan. Handi, kita bisa selamanya bersama? Iya. Saksi Anggi, di malam tanggal 6 bulan Juni, apakah kamu selalu bersama tersangka Handi? Iya. Apakah kamu melihatnya langsung? Tersangka mengemudi mobil dengan plat ZA66888, mobil sedan warna hitam dan menabrak mati pelapor Melisa. Anggi. Anggi. Jangan takut. Katakan saja dengan jujur. Kemarin, aku dan Handi sudah punya anak. Anggi, bersama denganku, kamu nggak menyesal kan? Aku sudah pakai cincinmu. Apakah kamu nggak mau bertanggung jawab? Anggi, kamu juga tahu, aku nggak bisa tanpamu. Ayahmu selalu mempermasalahkan latar belakangku dan menolak kita bersama. Tapi kamu tenang, aku pasti akan berusaha menjadi pantas untukmu. Handi, manusia meski nggak bisa memutuskan latar belakang sendiri, tapi kita bisa memutuskan kita mau menjadi seperti apa. Aku yakin dengan bakatmu, keadaan sekarang hanya sementara. Lagi pula, aku sudah hamil. Ayah. Anggi, sekarang apakah kamu bersama bocah keluarga sopir itu? Ayah, kami memang bersama. Jangan marah dulu. Beri Handi kesempatan lagi. Sebenarnya dia sungguh... Bagus, sangat bagus. Ayah, maksudnya... Ayah setuju kami bersama. Kita bahas ini nanti. Sekarang kamu cepat pulang. Anggi, apakah sesuatu terjadi? Handi, sepertinya ayahku setuju kita bersama. Benarkah? Bagus sekali. Tunggu aku kembali. Aku beri kamu kejutan. Aku tunggu kamu kembali. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ayah, tadi yang ayah bilang di telepon apa benar? Ayah sungguh setuju aku dan Handi bersama? Tentu boleh. Ayah, akhirnya ayah mengerti. Aku beritahu, kinerja Handi sangat bagus. Dia juga berbakat. Kelak dia pasti nggak akan mengecewakanmu. Baik. Ayah sudah tahu. Besok, kamu sebagai pacarnya Handi di pengadilan menjadi saksi, membuktikan Handi sudah menabrak mati orang. Ayah,
Ayah bilang apa? Anggi, adikmu gak sengaja menabrak mati orang. Kita adalah keluarga Andi. Gak bisa diam saja melihat dia di penjara. Jadi kalian ingin Handi menanggung kesalahan Andi? Handi adalah anak dari keluarga supir. Posisinya rendah. Apa salahnya dia yang tanggung? Anggi, kamu tenang saja. Ayah sudah mengatur segalanya. Asal kamu menjadi saksi. Katakan Handi yang menabrak orang. Bukankah adikmu sudah tertolong? Benar. Kamu sebagai kakak menyayangi adik sendiri. Itu adalah kewajibanmu. Dia bukan adikku. Aku nggak ada kewajiban apa-apa. Ayah, dulu saat ibuku dalam masalah, kamu membawa Meli pulang. Sekarang demi putranya, meminta kekasihku menanggungnya. Ayah, sekarang ibuku masih berbaring di sini. Ayah malah melakukan ini. Apakah baik pada ibu? Kejahatan yang Andi lakukan, biarkan dia tanggung sendiri. Aku nggak akan biarkan Handi yang menanggung. Hei, berhenti! Meli, apa yang kamu lakukan? Kamu yang memaksaku. Aku beritahu, jika Andi dalam masalah, aku akan membuat ibumu mati dengan... Kamu berani? Kamu lihat saja. Ayah, dulu ibuku juga adalah istrimu. Apakah kamu diam saja melihat kalau dia melukai ibuku? Ayah. Anggi, ayah beritahu, ibumu atau Handi, kamu hanya bisa pilih satu. Satu! Saksi Anggi, silakan menjawab. Apakah kamu melihat langsung tersangka Handi menabrak pelapor Melisa? Iya. Walaupun anakmu sudah mati, itu bukan masalahku. Kamu membuat marah Pahan. Kamu membuat marah orang yang gak pantas. Seharusnya kamu tahu akan begini. Jangankan stasiun TV kami, perusahaan lain di luar sana pun juga gak akan menerima kamu. Han? Ternyata karena Handi. Ketua, mohon kamu lihat kinerjaku yang bagus. Cukup! Buat apa kerjanya bagus jika kamu ribut terus? Aku gak segan lagi. Satpam, bawa dia keluar. Ketua, aku mohon. Aku gak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ayo, Ketua! cepat keluar! Pak Handi, saya sudah lakukan permintaan untuk mengusirnya. Jika tahu dari awal dia kurang ajar, berani membuatmu marah, kami nggak akan memakai dia. Aku minta kamu keluarkan dia. Apa aku pernah bilang harus pakai cara kekerasan seperti ini? Pak Handi, bukankah kamu bilang pakai segala cara agar dia pergi? Sudahlah. Ini adalah balasannya. Anggi, ini hanya permulaan. Pengkhianatan 6 tahun lalu. Aku akan memintamu membayar semuanya. Handi, ini adalah caramu balas dendam padaku. Mungkin ini adalah hasil karmaku. Di sini nggak perlu kamu. Keluar! Ayo jalan! Dokter Sam? Anggi, sore hari Molly wajahnya membiru, susah bernafas. Baru dari UGD, operasi pada Molly gak bisa ditunda lagi. Kamu sudah siapkan uang? Molly adalah nyawaku. Tenang saja, aku pasti akan mendapatkan uangnya. Masih kurang 10 juta. Apapun akan aku lakukan. Jangan sampai Molly ikut menderita denganku. Tampilanmu masih bagus. Gak heran baru datang sudah ada yang memesanmu. Tapi jika kamu mau bekerja di sini, maka kamu harus tunjukkan gaya sok tahu kamu. Melayani pelanggan, membuat pelanggan senang baru hebat. Tenang saja. Penyakit anakku masih menunggu uangku. Aku akan bekerja dengan baik. Kamu punya anak masih melakukan ini? Di mana ayahnya? Jangan merasa suami sudah mati, anak sakit dan merasa kasihan. Di dunia ini masih banyak yang lebih kasihan dari kamu. Nanti, jika kerjaanmu buruk, aku tetap memecatmu. Jangan banyak minum. Tetap jaga kesadaran. Jika ada masalah, panggil aku. Jangan mati di sini. Membuat siap. Aku paham. Terima kasih, Pak Lukas. Lagi-lagi. Orang yang kasihan. Hari ini wartawan yang gak tahu diri itu sungguh sial. Bersikeras membahas mantan pacar. Handi sialan. Felix, kamu harus hukum dia. Sudah hubungi orang yang memecatnya. Hari ini ulang tahun Handi, nanti jangan bahas ini lagi. Aku gak berani di depan Handi membahas Anggi. Itu namanya cari mati. Anggi. Handi,
Siapa yang kalian bilang? Aduh, enggak bilang siapa-siapa. Kamu salah dengar. Handi, hari ini adalah ulang tahunmu. Bersenang-senanglah. Hanya ulang tahun, gak ada yang menyenangkan. Coba lihat dirimu. Kamu itu masih muda. Kenapa seperti orang tua? Hari ini, aku pesan wanita cantik untukmu, biar kamu santai. Kamu kira Handi sama sepertimu? Di otakmu, isinya hanya wanita. Handi, hari ini aku bahkan siapkan kejutan untukmu. Halo, aku adalah penyanyi pilihan Pak Felix. Wah, ternyata sudah datang. Kejutannya sudah datang. Masuklah. Wah, bukankah ini nona besar keluarga Santos Anggi? Udah bekerja di stasiun TV sebagai pembawa acara. Kenapa datang kemari di tempat kotor begini? Pak Willy jangan konyol. Pak Willy datang menghabiskan uang. Aku datang untuk mencari uang. Tentu saja, jika pelanggan gak mau melihatku, aku akan langsung pergi. Berhenti! Apa perintah Pak Handi? Karena datang mencari uang. Kenapa pergi dengan tangan kosong? Minum bir ini. Uangnya kamu ambil. Maaf Pak Handi. Aku gak bisa minum alkohol. Benarkah? Aku sudah lupa. Nona Anggi nggak bisa minum alkohol. Mungkin bisa membahayakan nyawanya. Untung kali ini tepat waktu ditolong. Kalau enggak... Anggi, maaf, aku nggak tahu kamu nggak bisa minum alkohol. Tapi aku janji, kelak nggak akan minta kamu minum alkohol lagi. Kenapa? Kamu nggak mau? Molly masih menungguku, walaupun nyawaku kuserahkan. Aku juga harus menolongnya. Satu tumpukan ini, ada 30 juta kan? 35 juta, satu botol bir. Kamu dapat banyak uang. Benar. Sangat menguntungkan. Biaya pengobatan Molly sudah ada. Pak Handi jangan ingkar janji. Handi, ini bisa membunuhnya. Felix, masalah Handi dan Anggi, gak ada hakmu untuk ikut campur. Anggi bilang bisa minum, berarti bisa. Tapi... Gak masalah, aku minum. Hari ini adalah ulang tahun Pak Handi. Jangan membuat Pak Handi marah. Pak Handi, selamat ulang tahun. Dulu kamu demi uang, kamu membuat Handi masuk penjara. Sekarang kamu pura-pura apa, Anggi? Bukankah kamu suka uang? Ini, untukmu. Ambil uangnya, cepat pergi. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Felix. Pak Handi, mohon angkat kakinya. Nona besar Anggi, kamu merasa sangat tersiksa? Nona besar Anggi, kamu merasa sangat tersiksa? Enggak. Aku di dalam 3 tahun, selama 1095 hari, setiap hari aku sepertimu sekarang. Begitu tersiksa, Anggi. Kamu gak berhak merasa tersiksa. Masalah hari ini, anggap saja ini bunga dari penderitaanku selama 3 tahun. Masih banyak waktu agar kamu membayarnya. Selain itu, cincin di leher Nona Anggi sangat mengganggu. Ini sudah nggak diinginkan Pak Handi. Aku memakainya atau enggak? Apakah ada kaitan dengan Pak Handi? Enyahlah! Felix. Apakah ini hadiah darimu? Maaf Handi, hari ini aku sangat ceroboh. Kelak jangan sembarangan lagi, terutama masalah Anggi. Kalau enggak, aku nggak akan anggap kamu teman lagi.
Felix, biasanya kamu sangat cerdas. Kenapa hari ini ceroboh? Aku kira sudah 6 tahun, Handi sudah melupakannya. Aku nggak mau melihatnya terus hidup dalam kebencian. Jadi, aku pikir memanggil Anggi kemari untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi siapa tahu. Aduh. Kamu jangan lupa, dulu Handi difitnah masuk penjara dan bahkan ditikam orang. Lalu tusukannya hampir mengenai jantungnya. Selama 3 tahun di penjara dan juga ditambah kebencian. Siapa yang bisa melepaskannya? Aduh. Segera, asalkan uangku cukup, segera dilakukan. Anggi, jika Handi tahu keberadaan Molly, dia nggak mungkin mengabaikannya. Apakah masalah Molly kamu berencana terus menutupi dari Handi? Nggak ditutupi. Kalau aku membawa Molly padanya, mungkin dia hanya merasa aku memaksanya memaafkanku. Apakah dia sungguh nggak akan memaafkanmu lagi? Tapi sebelumnya kalian sungguh sangat dekat. Itu nggak mungkin. Aku paling tahu sifat Handi. Siapa saja bisa mengkhianatinya, hanya aku yang nggak boleh. 6 tahun lalu aku menjebaknya masuk penjara. Dia nggak membunuhku. Sudah sangat baik padaku. Apakah pria ini sungguh begitu menakutkan? Dia sangat keras kepala. Dia mencintai seseorang. Dia akan mencintainya sampai dalam. Membenci seseorang. Juga akan membencinya sampai habis. Dokter Sam, aku takut. Aku takut dia akan membawa Molly pergi dariku. Bahkan memakai Molly untuk balas dendam. Tapi dia adalah ayah dari Molly. Ibu. Aku ada operasi. Aku nggak mengganggu kalian dulu. Sampai jumpa, Molly. Sampai jumpa. Ibu, Paman Sam begitu baik pada ibu. Apa dia suka ibu? Dasar anak kecil. Jangan sembarangan. Memang begitu kenyataannya. Ibu, ayah sudah pergi begitu lama. Ibu pasti kesepian. Kalau berpacaran dengan pria tampan, ibu baru bisa senang. Kamu nggak takut ibu dapat ayah tiri untukmu dan mengabaikanmu? Aku nggak takut kalau ayah tiri bisa membuat ibu senang, meski jahat juga nggak masalah. Aku lebih berharap ibu bisa senang. Ibu punya Molly, sudah sangat senang. Ibu, apa ayah sangat baik pada ibu dan mencintai ibu? Apa ayah menyukaiku? Iya, dia sangat menyukai Molly. Ayah dan ibu juga saling mencintai dan sangat menyukai Molly. Sudahlah, ayo kita nonton kartun. Ayo. Kemarin CEO Grup SY Handi Briar dan gadis Grup Yolan, Sonia Yolan bertunangan. Ibu, ada apa? Kenapa mata ibu merah? Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Molly istirahat ya. Ibu keluar sebentar. Ibu pasti terlalu kesepian, makanya sedih. Paman ini sangat tampan, sangat cocok dengan ibu. Kemarin CEO Grup SY Handi Briar dan gadis Grup Yolan, Sonia Yolan bertunangan. Handi dan Nona Sonia sungguh cocok. Begini juga bagus. Mungkin setelah dia punya calon istri, maka bisa memulai hidup baru. Baik, segera cari seorang ahli bedah yang berwenang untuk melakukan operasi jantung ayahku. Handi, jika bukan aku, mungkin kamu dari awal sudah punya kehidupan yang bahagia. Anggi. Maaf. Maaf, bukankah ini pria tampan yang di TV tadi? Aduh, anak kecil ini kenapa harus bertabrakan dengan Pak Handi? Paman, aku nggak jahat, jangan menangkapku. Habislah. Pak Handi, aku akan bawa pergi. Nggak perlu. Ada apa gadis kecil? Paman, tampan sekali. Paman kesini karena sakit. Bukan aku yang sakit. Ayahku yang sedang sakit. Aku juga sakit. Paman jangan khawatir. Penyakit ayah paman akan sembuh. Kenapa anak ini rasanya sangat dekat ya? Sepertinya aku pernah bertemu. Kenapa kamu keluar sendiri? Di mana orang tuamu? Ibuku sudah pergi bekerja. Dia mencari uang untuk mengobati Molly. Aku nggak pernah bertemu ayah. Ibu bilang ayahku sakit dan meninggal. Namamu Molly. Benar, bagus kan? Ibu bilang dia sangat merindukan ayah. Jadi memberiku nama ini. Ibumu sangat polos sekali. Benar, ibuku benar-benar
cantik. Seorang paman menyukai ibuku, tapi ibuku hanya menyukai ayahku. Gak mengkhianati perasaan, sungguh langka. Ayah dan ibumu sangat saling mencintai. Paman begitu tampan, pasti bertemu orang yang mencintai paman. Aku juga pernah mengira akan ada, tapi aku gak seberuntung ayahmu. Kalau begitu, berikan nomor paman padaku. Melihat paman sendirian begitu kasihan. Nanti aku kenalkan seorang wanita. Kamu gak punya kertas dan pulpen, meski sudah kubilang, kamu gak akan ingat. Ibu sudah bilang, aku dan ayah sama-sama berbakat. Asal paman bilang sekali, aku akan ingat. Apa kamu ingat? Ingat, Pak Andi, pertemuan kita di Hotel Brandy akan segera dimulai. paman, bekerjalah. Nanti ku kenalkan wanita cantik. Sampai jumpa. Kalau Anggi gak mengkhianatiku, mungkin anak kami juga sebesar ini. Sayangnya, gak ada kata jika. Molly? Apa itu suara Anggi? Pak Andi, kamu salah dengar. Aku nggak dengar apapun. Benar juga. Dia gak mungkin ada di sini. Mungkin tadi Tuhan menyadarkanku untuk jangan memaafkannya. Molly! Molly! Ibu. Molly, kesini. Molly, kamu kemana saja? Kamu buat ibu panik. Ibu, tadi aku bertemu paman yang sangat tampan. Dia baru saja pergi. Kalau ibu datang lebih awal, maka bisa bertemu. Paman tampan? Molly, kelak jangan bicara dengan orang asing. Bagaimana jika dia orang jahat? Aku sudah tahu. Anggi, malam ini di Hotel Brandy ada pesanan. Kamu pergi saja ambil, kerjakan dengan baik. Kalau orang di klub malam gak mau terima, hal baik ini gak mungkin kamu dapat. Gak mau terima? Pak Lukas, pesanan Hotel Brandy tipnya saja 70 juta. Kenapa gak ada yang mau terima? Jangan omong kosong, jangan pedulikan kenapa gak ada yang terima. Pokoknya sudah kukabari, terserah kamu. Aku pergi. Terima kasih, Pak. Dengan uang ini, aku bisa lebih cepat melakukan operasi Molly. Molly, ayo kembali. Molly, sekarang ibu mau bekerja dulu. Kamu beristirahat dengan baik. Kali ini jangan lari kemana-mana. Kamu paham? Iya, Ibu. Siapa bilang aku nggak ingat nomornya? Aku harus mengenalkan paman tampan kepada Ibu. Pak Andi bersedia bekerja sama dengan grup Halim. Sungguh beruntung sekali. Ini kontrak kami, silakan dibaca. Pak Jack, ingin bekerja sama dengan grup SY, nggak bisa, hanya bicara saja. Pak Andi, sepertinya kita ini sungguh berjodoh. Anggi itu, kamu kenal kan? Kamu kenal dia? Iya, tentu saja. Dulu itu dia memfitnahmu, dan setelah memasukkanmu ke penjara, keluarga Santos mengenalkannya padaku, dan mau menikahkannya dengan keluarga Halim. Tapi, wanita yang kotor begini, di belakangnya, nggak tahu sudah dimanfaatkan berapa banyak pria. Siapa yang mau? Setelah ditolak aku, keluarga Santos merasa dia nggak bernilai, dan mengeluarkannya dari keluarga. Dan sekarang dia hidup sangat mengenaskan. Anggap bantu Pak Handi melampiaskan emosi. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Aduh Pak Handi, jangan sungkan. Wanita sialan itu bernasib seperti ini itu karena dia pantas mendapatkannya. Tapi aku dengar saat dia dikeluarkan dari keluarga, dia sedang mengandung anak. Halo Pak Jack, hari ini aku adalah... Pak Handi, ini adalah hadiah yang khusus kuberikan untukmu. Nona besar keluarga Santos dulu, sekarang bernasib seperti ini. Ini sungguh menyenangkan. Mungkin Tuhan sedang menghukumku. Menghukumku dulu menolak lamaran Pak Jake. Kamu jangan sembarangan ya. Jake melamarmu? Kenapa nggak seperti versi yang kudengar? Pak Handi, jangan dengarkan omongannya. Anggi, kamu dulu nggak tahu diri dan membuat Pak Handi marah. Dia itu orang besar. Hari ini kamu masih berani di sini. Kamu itu sungguh lupa diri. Tahu? Benar. Salahku. Maaf. Sudahlah, jangan bahas yang nggak menyenangkan, karena begitu kebetulan. Anggi, kamu nyanyi saja. Benar. Dulu Anggi itu adalah murid terbaik sekolah nyanyi di kota Daily. Cantik dan suaranya merdu.
dia pasti bisa menyanyikan sampai kita semuanya senang. Anggi, asalkan hari ini kamu buat Pak Handi senang, biarkan dia tanda tangan kontrak denganku. Soal masa lalu, aku nggak akan perhitungan denganmu. Pak Handi, kamu pilih duluan. Terserah kamu saja. Aku ingat, Anggi di ulang tahun sekolah pernah menyanyikan lagu takdir. Lebih baik nyanyi lagu ini saja. Anggi, ayo nyanyi. Anggi. Aku membencimu. Aku masih punya urusan, pergi dulu. Pak Handi, Anggi ini adalah hadiah khusus dariku untukmu. Kamu nggak mau bawa dia, bernostalgia. Aku dan dia nggak ada apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, Anggi itu adalah calon istriku, dan aku ingin bernostalgia dengannya. Pak Handi, kamu nggak keberatan kan? Handi, Silakan. Anggi, aku sungguh menilai terlalu tinggi posisimu di hatinya. Pak J, aku pergi dulu. Tunggu, apa kamu nggak mendengarkan aku? Handi itu sudah memberikanmu padaku.